Halo Momis, balik lagi. Kali ini aku akan mereview kantung ASI dari Vitaflow yang compact breast milk storage bag. Ini yang saya punya yang ukuran 100 ml isi 25 kantung. Ini harganya Rp42.000. Saya beli di official store-nya. Ini kemasannya. Bentuknya lucu ya. Ini klaimnya untuk dari 0 bulan. Ini kemasan belakangnya. Di sini ada deskripsinya dan penjelasan lebih lengkap dibanding yang cover depan. Di sini dia double zipper. Ini, kemudian transparent backside, double layer laminate, gamma ray technology sterilize, full cover coverage, heat seal, dan self standing bag. Dia juga BPA free. Untuk plastiknya ini ada keterangannya, dia kemasan yaitu kemasan LDPE atau low density polyethylene. Kemudian dia ini cocok untuk dibekukan, tidak untuk dihangatkan di microwave, dan tidak dididihkan. Nah, ini keterangannya. Vitaflow Breastfeeding Storage Bag merupakan kantong khusus penyimpanan ASI yang digunakan untuk menjaga kualitas ASI efektif bagi ibu dengan rutinitas yang padat namun tetap ingin memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dengan ASI eksklusif. Kantong ASI ini sudah disterilisasi dengan teknologi gamma ray dengan 2 lapis laminasi atau multi layer, dan bagian atasnya ditutup dengan double zipper serta dilengkapi dengan full coverage heat seal sehingga mengurangi resiko kebocoran. Nah, ini motif lainnya selain motif yang rabbit ini ada tiger sama dragon. Di samping di sini ada petunjuk penyimpanannya. Nah, ini kalau misalnya di suhu ruang yang di atas 25 derajat, durasi penyimpanan itu cuma 1 jam. Kalau disimpan di suhu ruangan yang di bawah 25 derajat itu 4 jam. Kalau misalnya dengan menggunakan kantung es itu 1 hari. Di kulkas yang 4 derajat itu 2-3 hari, di kulkas yang minus 15 derajat Celcius 2 minggu, dan di kulkas minus 18 derajat Celcius itu 3 bulan. Nah, ini quality indikatornya. Dia ini breastfeeding storage bag dengan material LNDPE sama PET. LNDPE-nya itu 85% dan PET-nya 15%. Ini kantung ASI-nya. Isinya 25 dan ini ada kemasan lagi di dalamnya jadi lebih higienis. Ini kemasannya lucu ya. Ini double zipper dan dia ini bisa dipakai gunting atau disobek langsung juga bisa. Ini zipper yang kedua. Kemudian di sini ada, kita bisa nulisin tanggalnya, waktunya, sama volume. Dan ini bisa ditulis pakai pulpen. Kemudian di sini ada keterangan volumenya. Ini BPA free dan di belakangnya ini transparan. Jadi kita bisa lihat warna ASI dan ASINya ada berapa banyak. Dan ini juga bisa diberdirikan. Ini kantung ASI yang sudah ada ASINya dan sudah dibukukan juga. Ini karena nanggung jadi saya masukinnya lebih dari 100 ml si ASINya. Ini bisa ditulis dengan pulpen biasa. Dan dia juga sesuai klaimnya self standing bag. Meskipun saya isi full, tapi dia nggak rusak loh kemasannya, masih aman aja, lihat. Sini kemasan belakangnya yang transparan, jadi kita bisa lihat kualitas ASINya. Ini waktu saya masukin si ASINya ke kantung ASI ini, itu gampang banget. Jadi si double zippernya itu yang bagian ini, itu tinggal disobek aja, nggak perlu pakai gunting sih, bisa juga. Tapi kalau misalnya lebih rapi pakai gunting mangga. Tinggal digunting, masukin dari botol ASI ke sini, terus tinggal ditutup bagian zippernya. Dan ini meskipun saya lebih dari 100 ml, dia aman, nggak bocor. Saya bawa di perjalanan pun
dari tempat kerja ke rumah itu dia aman juga, nggak sampai kenapa-kenapa, tetap ajek, nggak bocor, nggak apa-apa, dan suhu di dalamnya juga tetap terjaga meskipun saya cuman pakai satu es gel untuk cooler bag. Kalau misalnya nanti ini mau dikasihin ke bayi asinya, kita tinggal turunkan dari freezer, kemudian diturunkannya itu ke kulkas bagian bawah dulu untuk biar si suhunya itu tidak turun signifikan. Turunnya pelan-pelan, turunkan dulu ke situ. Setelah mulai mencair, kita tinggal masukkan ke wadah yang berisi air panas. Disimpan saja selama beberapa menit sampai asinya itu suhunya normal atau agak hangat. Saat akan dimasukkan ke botol ASI, botol dotnya, ini tinggal disobek saja di bagian sini. Saya sarankan sih ini tidak boleh lebih dari garis ini ya, soalnya kan ini nanti akan bleber-bleber, jadi paling nanti saya sobeknya di bagian atas karena ini full banget isinya. Yang saya suka dari kemasan ini selain gambarnya yang lucu jadi bikin kita semangat buat pumping, juga dia bisa ditulis pakai pulpen biasa. Kalau misalnya kita nggak bawa spidol permanen, itu kita tinggal pakai pulpen biasa itu bisa. Dan ini meskipun disimpan di freezer, dia tidak memudar warna pulpennya. Kemudian dia juga double zipper, jadinya lebih aman dan lebih higienis. Tidak gampang tumpah, tidak mudah bocor, bisa berdiri sendiri seperti ini. Disusun di kulkas juga ini gampang banget, nggak menuhin tempat. Ukurannya juga saya lebih suka ukuran yang 100 ml seperti ini karena pas, tidak terlalu besar. Kemudian saat akan diberikan pada anak, tinggal disobek saja bagian sini setelah kita hangatkan. Dan bagian belakangnya ini transparan, jadi kita bisa lihat warna asinya dan kualitas asinya itu seperti apa. Kemudian juga kantung asi ini tipis sekali, jadinya kalau dibawa kemana-mana itu nggak bikin berat, nggak bikin kantung penuh, volumenya juga kecil. Mau dibawa sepaknya juga ini cuman segini doang, bisa dilipat juga. Tentu saja keunggulan lainnya itu adalah kepraktisannya. Tidak perlu cuci-cuci, tidak perlu steril-steril, tinggal pakai dan setelah dipakai bisa langsung dibuang. Negatifnya dari kantung asi ini, yang pertama ini harganya lumayan agak mahal sih menurut saya, 42.000 untuk isi 25 kantung asi saja dengan ukuran 100 ml itu lumayan mahal menurut saya ya. Kemudian karena ini kantung asi, namanya kantung asi itu kan dia sekali pakai ya, jadi lumayan boros kalau misalnya untuk pemakaian dalam jangka panjang. Karena sekali pakai, jadi dia ini lumayan jadi limbah untuk lingkungan. Dan karena ini berbahan plastik, jadinya tidak seaman yang botol kaca karena dia mengandung bahan-bahan kimia. Kalau misalnya ada migrasi ke asinya itu lebih berbahaya. Tapi ini kan food grade ya, jadinya bismillah aja, ini aman. Selama kita mengikuti petunjuknya, mengikuti instruksi yang ada di kemasannya. Oke, sekian review produk kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.